menyembah-Mu Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal akan Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
kami yang datang dengan segala pergumulan kami Tuhan, segala permasalahan kami Tuhan. Biar siang hari ini kami mau yakini benar Tuhan, kami mau mengimani Tuhan kalau Allah kami, Tuhan kami jauh lebih besar Tuhan. Jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami, jauh lebih besar dari setiap permasalahan kami Tuhan. Biar siang hari kami mau nyatakan betapa besar Kau Allahku Yesus. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali katakan besar Allahku, besar Allahku, menyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan namanya lebih-lebih. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
Amin. Kasih salam kanan kirimu saudara ya, katakan Tuhan Yesusku luar biasa. Siapa percaya tempat ini kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu. Yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ya, bagi yang belum mengecap dan melihat, mari hari ini kita mau mengecap dan melihatnya ya. Rasakan dan nikmati kasih setiaku.
taklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, selamat saudara. Ya, mari siang hari ini kita mau datang lagi di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita ditanami benih firman Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan kamu menyatakan kalau Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami, Tuhan. Bahwa sekali kami ikut Yesus, selamanya kami akan ikut Yesus, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu semua campur tangan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seperti dari awal kita pujikan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Masa undang jemaat mau bangkit berdiri, kalau kita mau tinggikan namanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Oh, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Oh, sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, Yesus. Dan biar hati kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Hati kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami, Yesus. Oh, Jesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Haleluya.
hidupku. Biar ini jadi doa setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang kami perlu Yesus. Hanya Kau yang kami perlu Yesus. Dan biar Kau jadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan buka telinga rohani kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk kami boleh ditanami benih firman-Mu Tuhan. Dan biar benih itu Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam setiap hidup kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Karena kemurahan Allah kita ada sekarang. Kita bisa kuat, kita bisa sehat karena pemeliharaan Allah. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Katakan dong, Yesus, ku cinta Kau selalu. Amin. Dalam kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai yang kita harapkan atau yang kita impikan. Seringkali yang terjadi justru malah kebalikannya. Ya, apa yang kita takuti, apa yang kita hindari justru sesekali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yakini firman Tuhan, yakini kuasa Tuhan dalam hidup kita, berkarya lebih dan lebih lagi, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang penuh kepada Tuhan. Amin. Oke, mari kita buka Kejadian 26. Hari ini kita akan mengunyah firman Tuhan ya. Kita akan mengunyah, jadi perlahan-perlahan kita kunyah sampai halus dan kita bisa telan dan kita bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan sama-sama, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Akan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbagi orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Ishak untuk, ayat 2, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Puji Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pesannya sama, yaitu Allah, Tuhan Allah, Bapa kita mau menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini adalah visi, ya. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat kepada seluruh bangsa. Tentu saja kalau misalnya kita mau jadi berkat, ya, anak-anak Tuhan mau jadi berkat, tidak serta-merta sak sereng dapat kekuatan super kemudian jadi berkat,
Ya. Ada proses yang akan dialami, akan ada proses untuk melatih iman seseorang agar dapat menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi pribadi seperti Yesus. Nah, saya siapkan banyak sekali ini Bapak Ibu ya, tapi ayo kita sama-sama, kita pelan-pelan kita mau menikmati firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita pelajari, kita lihat ya, yang suka baca Alkitab, baca firman Tuhan, ini pasti menyadari bahwa tokoh Ishak, ya walaupun namanya sering disebutkan, tapi tokoh Ishak jarang, tidak banyak mendapat bagian yang dijelaskan banyak tentang kehidupan Ishak. Kalau Abraham kita baca cukup banyak, Yakub kita baca cukup banyak. Ishak kalau ada pun itu antara Abraham dan Ishak. Jadi waktu Ishak mau dipersembahkan itu mengutip Abraham, tapi tokoh utamanya ada di Abraham. Juga waktu Ishak memberkati anak-anaknya, masih ingat ya, yang diberkati Yakub, kemudian datang kakaknya, loh harusnya kakaknya yang diberkati. Nah, Esau. Nah, seringkali yang dibahas itu bukan berfokus kepada Ishak. Nah, tapi di Kejadian 26 ini memang membahas yang memang hanya Ishak aja yang dibahas. Bahkan firman Tuhan mengkhususkan ayat ini ya, pasal ini untuk membahas tentang Ishak. Membahas tentang Ishak. Ini ada, kita akan mendapatkan suatu hal yang kalau kita dalami kita akan melihat, oh betapa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa. Tadi kita baca Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi yang pertama tadi ayat ketiga, tinggallah di negeri ini, ya jadi saya ulangi lagi, tinggallah di negeri ini firman Tuhan sebagai orang asing. Nah kemudian ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dalam skala kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Puji Tuhan. Nah ayat Kejadian 26 ini yang paling favorit dipakai para hamba-hamba Tuhan itu ada di ayat 12 ya. Jadi pendeta-pendeta suka nih pakai ayat ini, yaitu maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, ini pendeta suka ngomong ini, apalagi momen-momen ini ya, kemarin berita yang lalu bicara tentang resesi, akan ada pengurangan dan pandemi yang kemarin semua mengalami ya, termasuk gereja juga mengalami pengurangan nilai, bukan pengurangan nilai, pengurangan pemasukan. Karena jemaat Tuhan sama-sama berjuang ya, kita ngalami sama-sama, puji Tuhan kalau yang tetap bisa bekerja, beberapa di antaranya harus keluar dari pekerjaan. Nah, tapi ayat 12 ini favorit pendeta nyampaikan, maka menaburlah, barang siapa yang tetap menabur, ya, dia akan mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Wah, banyak pendeta suka pakai ini. Ini juru kunci nih, supaya orang tetap menabur, memberi gitu. Tapi hari ini bukan bicara tentang prosperity theology ya. Jadi saya bukan mau mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Saya mau membahas firman Tuhan bahwa saat Ishak seorang yang disertai Tuhan, dia menabur, dia diberkati. Nah, ayat 13, kalau tadi kan ayat 12. Ayat 13 ini ayat kesukaannya jemaat. Apa bunyinya? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah ini istimewa, wah ini amin. Wah bahaya kalau misalnya ini ya pendeta memanfaatkan ayat ini, memodifikasi supaya para jemaat memberikan lebih banyak lagi. Nah, hati-hati, tidak seperti itu ya konsepnya ya. Jadi Bapak Ibu, memang yang terjadi pada Ishak saat dia menabur, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh amin, saya baca firman Tuhan, amin. Biar aku juga bisa menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah pernah baca di Perjanjian Baru, barang siapa ingin kaya, ia akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Nah, kita lihat ayat lebih lanjut, apa yang terjadi. Jadi si Ishak ini
manusia pilihan Allah ini semakin kaya dalam tahun itu. Wah, enak ya. Siapa ini yang merantau datang ke satu kota, datang terus buka usaha, di tahun yang sama langsung menjadi kaya. Wah, terus semakin lama semakin kaya. Wah, saya mau Tuhan, amin amin. Kalau ikut Tuhan, hati-hati ya. Jangan cuma di situ. Kalau firman Tuhan Kejadian 26 ini cuma berhenti sampai di ayat 12, ya mungkin kita bisa menafsirkannya seperti itu, tapi ayat ini tidak berhenti di sini. Ayat ini masih banyak ayat di bawahnya. Nah, banyak orang yang baca firman Tuhan suka sampai di ayat-ayat yang enak. Wah, soge, enak ini, enak wis ikut Tuhan soge. Siapa yang ikut Tuhan sudah kaya, angkat tangan. Puji Tuhan, masih belum, amin. Kaya apa Bu? Banyak anak, semakin banyak anak ya, puji Tuhan. Nah, kemudian kita baca lebih lanjut ya. Nah, satu kali Tuhan datang kepada Ishak, wah ini saya ulangi lagi, dia sampaikan kepada Ishak, pergi dan tinggal, ya kata kuncinya adalah sebagai orang asing. Nah, kemudian tapi apa yang terjadi di ayat-ayat yang berikutnya? Ya, kalau kita baca tadi ayat 3-4, tinggallah kamu di negeri ini, sebab kepada mula dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu, diulangi lagi ya firman Tuhan. Ayat 4, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, tapi setelah Ishak menjadi kaya dan makin lama makin kaya dan semakin dan sangat kaya, kita lihat ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sampai terjadi suatu hal yang mulai ada ketimpangan. Nah, ini dia. Orang yang semakin kaya itu tidak serta-merta berhenti di situ. Akan ada orang-orang lain yang cemburu, iri. Nah, semakin kaya seseorang, semakin banyak yang iri. Contoh paling sederhana, ini semenjak mami kalau di orang Manado bilang mami muda. Mama muda. Sebenarnya ada mama tua, ada mama muda. Cuman kalau di Pulau Jawa panggil mama tua marah gitu ya. Ditua-tuakan gitu. Nah, Ime, ini adik kesayangnya mama ya. Adik kesayangan. Adik paling kecil ya. Semuanya disayangi. Nah, ada bersama-sama. Nah, kita mengawali hari biasanya beli bubur. Nah habis beli bubur deket sini tuh kacang kuah ya, pernah tahu ya, yang di tekuannya Jafarum itu. Dulu yang jualan di situ enggak banyak. Yang jualan satu yang jualan di situ. Tapi karena rame, itu kan pohon rindang ya, sore-sore kok enak, anget-anget makan jahe. Tambah lama, yang orang-orang biasa jualan keliling, tawa gitu, akhirnya berkurang. Mereka mulai ngumpul di sana. Sampai sekarang ada salah satu nama yang dia punya 3 cabang di lokasi yang sama. Di satu jalan itu ada 3 cabang. Sampai seperti gitunya ya. Ada yang lain buka jual. Bahkan tadi saya mau pengen beli cakwenya tok ya. Beli cakwenya boleh Pak? Enggak boleh, harus beli semuanya. Enggak boleh cakwe tok gitu. Sampai jual mahal, mau beli lo enggak dikasih. Mereka sampai saking larisnya. Kalau ada satu orang yang punya usaha laris, akan ada orang-orang lain yang cemburu. Wah, enak, tak jualan ke sana. Yang secara enggak langsung ingin meraih keuntungan yang besar yang dimiliki orang itu, supaya enggak orang itu tok. Supaya aku juga dapat untung. Bukalah semakin banyak toko tawa. Kalau ada lokasi yang ada toko emas terus laris, toko emasnya pasti sebelah-sebelahnya jualan emas juga ya. Perhatikan kan ada beberapa jalan di Surabaya yang isinya toko emas semua. Nanti ada yang jualan sepatu, di daerah jalan situ jualan sepatu semua. Entah kenapa ada salah satu tempat langganan kami makan bebek. Dulu cuma makan bebek di situ. Terus karena keputaran mulai ditutup ya, nggak boleh jualan di pinggir jalan, satu persatu mulai buka di jalan yang kita lalui biasa beli bebek. Yang dulu awalnya satu, tambah lama ini sepanjang jalan ini jadi pasar semua. Nah, ada orang kalau melihat,
kok enak deh ya, kok makmur sukses, maka berusaha untuk dengan kata lain ya, dengan dia buka di situ kan supaya nggak banyak-banyak nih, supaya si tembok ini nggak banyak-banyak duitnya ya. Biar bagi dong, aku juga mau dapat harta yang banyak. Nah, terjadi juga di Ishak, waktu dia semakin kaya, sangat kaya, orang Filistin itu cemburu. Kemudian ayat ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Wah, sampai mulai ada pertikaian di dalamnya. Orang yang semakin kaya, wah tadi udah pengen ya kaya-kaya, akan masuk dalam berbagai pencobaan. Konsekuensi dari menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya adalah akan ada orang yang menjadi cemburu dan iri terhadap kekayaan yang Anda miliki. Itu akan terjadi. Jadi siap-siap lah ya kalau sudah semakin kaya, wah gitu. Terus, wah itu kan urusannya dia mau cemburu apa enggak, urusannya dia mau iri apa enggak. Yang penting hatiku tetap kepada Tuhan, gitu Bu. Gitu ya, biasanya kita mulai berkilah. Biarkanlah, pepatah mengatakan biar anjing menggonggong dan kafilah berlalu. Jadi orang-orang yang cemburu itu dianggap sebagai anjing dan yang kaya ini kafilah, dan biarlah itu terpisah. Tapi jangan, ingat baik-baik, ini ada konsekuensi dari yang namanya kekayaan. Jadi semakin kaya akan ada yang tadi orang cemburu. Orang yang cemburu dia akan mulai melawan Anda. Orang yang sudah mulai nggak suka akan mulai dimulai ada serangan-serangan yang muncul ya, entahkah kata-kata, entahkah contoh nyata saja. Untuk posisi kalau ada seseorang yang naik jabatan ya, misalnya dalam tingkat kepolisian gitu. Wah, Bapak ini naik jabatan. Jadi saya pernah punya ada pasien polisi mor-mor naik jadi Kapolres. Itu kan sebelah praktek kan Kapolres. Naik jabatan itu bukan berarti langsung senang-senang aja. Begitu naik jabatan Kapolres, Kapolda gitu ya. Habis res ya Kapolda ya. Nah, semakin naik pangkatnya bukan semakin gampang, semakin banyak musuhnya atau semakin banyak temannya. Kalau naik pangkat nih ceritanya, semakin banyak musuhnya, semakin dicari-cari kesalahannya. Kalau saudara-saudari kerja ya, mulai bos mulai suka gitu ya sama saudara, teman-teman yang lain yang sudah kerja juga ngoyo-ngoyo, kok dia disayangi sama bos aku kok enggak, dia sering dapat bonusan aku enggak. Nah ini mulai ada cemburu. Nah ini hati-hati. Akan ada banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian konsekuensi yang berikut kita lihat di ayat yang ke-16. Apa yang terjadi setelah orang-orang cemburu menutup sumur-sumur, padahal sumur sudah dari zaman Abraham. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Sama raja yang ada di situ sampai diusir. Wah, konsekuensi yang pertama tadi dapat musuh. Kemudian saking Ishak kaya sama raja diusir. Wah, ini misteri kan, kenapa kok bisa orang yang disertai Tuhan justru malah semakin banyak musuhnya. Nah, itu ada tanda-tanda khusus. Kalau memang dari Tuhan, kalau berkat itu dari Tuhan, itu akan mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita. Tapi kalau sudah mulai ada kecemburuan, sudah mulai ada oleh raja, jadi saya pandang oleh raja ini dipandang, wah raja ini sudah mulai bahaya. Kalau Ishak ini terus-terusan berkembang biak di sini dan anak buahnya kan tadi jelaskan begitu banyak anak buahnya, raja ini menghitung nih, wah tentaraku cuma segini, sedangkan Ishak anak buahnya banyak. Kalau Ishak ini mau kudeta, bisa-bisa runtuh ini kerajaan Filistin. Sehingga wah lebih baik pergi bro gitu ya, pergi aja gitu. Nah, siapakah Abimelek? Kalau kita mau lihat siapakah Abimelek? Abimelek itu adalah raja orang Filistin. Jadi sama seperti Firaun yang kita tahu kalau di Mesir, siapapun nama rajanya
siapapun nama orangnya, kalau dia jadi raja namanya Firaun. Nah, kalau Abimelek jadi Abimelek, raja orang Filistin. Siapapun namanya dia akan jadi orang Filistin. Coba kita lihat di ayat yang ke-11. Ya. Nah, coba kita lihat ayat 11. Abimelek ini dia punya relasi yang baik dengan Ishak. Kita lihat di ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, ini kita mundur ya, siapa yang mengganggu orang ini, mengganggu Ishak atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Jadi ada satu momen raja yang berkuasa, Abimelek, dia undang Ishak, dia panggil Ishak, dia dudukkan di depan para warga-warganya ya, para kerajaannya ini, orang-orang kerajaannya, orang-orang Filistin, ditunjukkan, lihat nih mukanya gitu ya, lihat baik-baik wajahnya gitu ya, lihat baik-baik wajahnya, orang ini jangan diganggu. Nah, atau istrinya jangan diganggu juga. Kalau ada yang berani pasti ia akan dihukum mati. Sebenarnya Raja Abimelek bukan benci terhadap Ishak. Justru mereka punya relasi yang baik. Ya, kalau mau dipelajari relasi Abraham dan relasi Abimelek dengan Ishak itu bukan cuman relasi yang baru saja terjadi, tapi sudah dari zaman Abraham. Jadi dari orang tuanya, dari ayahnya Abimelek dengan ayahnya Ishak ini sudah boloan. Ya, kita bisa lihat tadi ada sumur-sumur Abraham yang masih ada di wilayahnya orang Filistin. Oke, kita baca. Nah, ini tadi saya jelaskan, kita mengunyah ya, kita mau mengerti lebih dalam. Dalam ini, abot ini ya. Mulai nafas dulu, tarik nafas dulu. Oke, tarik nafas panjang. Tarik nafas 3 detik, buangnya selama 6 detik. Oke, tarik lagi, buang pelan-pelan. Oke, siap lanjut ya. Oke, jadi hubungan yang awalnya dekat dengan Ishak, ya di ayat 11 tadi dekat, tetapi waktu ayat 16 yang Ishak ini diusir. Berapa banyak orang yang sudah semakin kaya menjadi kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya, yang awalnya punya saudara, akhirnya saudaranya jadi musuh. Orang yang menjadi kaya, makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya, akan bisa masuk dalam kondisi seperti ini. Yang teman baik, jadi nggak suka. Ada yang akur, entahkah karena memang ada kecemburuan, atau si orang yang kaya ini sudah tidak lagi punya punya waktu, punya kondisi yang cukup banyak untuk jalan bareng lah, main bareng gitu ya. Bestinya ya, yang awalnya besti kalau bahasa sekarang, ini bestiku, tapi sekarang mentang-mentang soge, wah gitu kan. Biasanya ngomong sampai dimiring no, soge, saiki gak gelem nyopo aku. Wah. Ada kondisi-kondisi demikian dan ini terjadi pada Ishak. Nah, orang yang tadinya dekat kepada kita tiba-tiba menjauh. Demi apa? Bisa aja kalau keluarga, warisan, demi kekayaan, demi bisnis, demi usaha yang dibangun, yang awalnya teman, awalnya konco, jadi musuh. Jadi jangan pernah kita bilang bahwa, wah kalau kayak tadi ya, oke kan aku yang kaya, maksudnya dia yang cemburu ya terserah dia. Nah kita jangan masuk dalam pola pikir seperti itu, oh terserah dia mau cemburu apa enggak. Tapi kita perlu lihat hati orang yang iri hati pada seseorang yang lain akan selalu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau ada terjadi iri hati pada orang lain, itu ada aja. Sesekali dia mulai mencari keuntungan kita kerasa akan terganggu. Dan hidup dalam seperti itu bukanlah hidup yang indah. Amin. Jadi mau kaya? Mau makin lama makin kaya? Mau menjadi sangat kaya, tapi semakin dimusuhi. Waduh kok, ya apa sih? Ini bagaimana? Oke, kita lanjut. Jadi ada permasalahan. Jadi Ishak walaupun dia diberkati Tuhan, tapi ada permasalahan yang terjadi. Oke, kita melihat lebih lanjut.
apa yang dilakukan oleh Ishak kok sampai dia ini kita lanjut baca ayat yang ayat ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah, ya tadi diusir kan, berkemahlah dia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, kemudian ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami gitu. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Sudah keluar, gali lagi, terus berantem lagi. Waktu lihat subur lagi, langsung dimusuhi lagi. Wah, ini terjadi terus. Misteri. Wah, misteri yang tidak pernah selesai. Oke. Kemudian lanjut ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, sumur pertama tadi Esek, kemudian gali lagi, berantem lagi, Sitna. Yang ketiga, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Oke, jadi ada 3 sumur, apa aja yang digali? Sumur Esek, Sitna, Rehobot. Nah, apa perbedaan dari 3 sumur ini? Kok yang 2 ini dimusuhi, tapi yang 3 tidak dimusuhi? Oke. Apa beda nih? Sumur aja kok gitu kan. Apakah sumurnya semakin jauh atau sumurnya ada banyak-banyak sumur, ya udahlah kalian sebelahan, aku di sini aja gitu ya. Tapi kita lihat ayat yang ketiga. Nah, ini dia. Baru kita mengunyah lebih halus lagi ya, ayat ketiga. Tarik lagi ayat ke atas. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini dia. Kata tinggal yang ada di ayat 3 ini itu dari kata gor. Ya, bahasa ini ya, bahasa tradisionalnya gor. Artinya tidak menetap atau berkemah, seperti berkemah. Jadi firman Tuhan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini, kalau di bahasa Indonesia diartikan sebagai seorang asing. Nah, kita lihat ayat 6. Ayat 6 tadi, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kata tinggallah yang ada di ayat 6 itu dari kata Yausap, yang berarti tinggal, menetap, menjadikan tempat teritorial, domain, lokasi kekuasaan. Ya. Ayat 3 firman Tuhan, tinggallah sebagai orang asing. Tapi yang dilakukan oleh Ishak tinggal sebagai orang yang tetap di sana, permanen. Orang yang mau menguasai, orang yang mau berkuasa. Dia ada di situ, dia beli tanah. Nah, jadi kalau zaman dulu tidak ada sertifikat tanah, jadi cara orang melabeli ini tanah siapa, Oh, pernah kepikiran enggak? Kita jalan keluar kota, rumah-rumah ini batasnya mana? Ini kok bisa ngaku ini tanahnya leluhurnya ini leluhurnya ini dari mana? Nah, kalau mau dipelajari, melihatnya adalah dari sumur. Waktu seseorang membeli tanah ya, memiliki satu teritorial tanah, dia beli, dia gali di tengah-tengah situ yang ada sumber airnya dengan jurus-jurusnya mereka ya, dapat air jadi sumur dan di sumur itu dikasih label, dikasih tanda ini punyanya Ishak. Sehingga orang-orang Filistin tahu sumur-sumur mana aja yang punyanya Ishak. Sudah kok setiap punyanya Ishak membual-bual gitu ya. Langsung terjadi kecemburuan. Oh punya Ishak loh. Itu yang subur punya Ishak, punya aku kok enggak, airnya enggak keluar. Nah, kenapa air? Ya, kenapa air? Air adalah unsur kebutuhan hidup seseorang. Ya, kita di mana-mana butuh air. Kita mau makan
butuh air untuk minum ya. Mau masuk butuh air, mau keluar butuh air. Dalam segala aspek kita kehidupan kita butuh air. Dan kalau kita melihat secara biologi tubuh kita 70-75% isinya air. Jadi kalau saya tadi main drum dan sudah mulai berkeringat-keringat, saya yakin saya semakin kurus gitu ya kan. Oke, teologinya nggak ke sana ya. Nah, oke, kembali lagi. Yang dilakukan oleh Ishak, dia sepertinya melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat, sama-sama dia tinggal, tapi tidak tepat firman Tuhan yang dilakukan. Yang awalnya firman Tuhan tinggal sebagai orang asing, jangan menetap, tapi yang Ishak lakukan dia menetap. Ya, yang pertama tadi Gor, yang kedua ayat 6 itu Yasab. Ada suku kata yang berbeda, tapi kalau di bahasa Indonesia hampir sama, tinggallah. Oke, bisa paham ya? Paham dulu, kunyah lagi. Telan, jarang-jarang ini ngomong tentang pendalaman Alkitab. Kan. Lanjut. Nah, kita kembali lagi. Yang tadi ya, kalau kita baca, Esek ditutup, Sitna ditutup, tetapi Rehobot tidak ditutup. Waktu Ishak melakukan yang dia pikir dia benar, kan masuk akal ya, pindah ke tempat mau diberkati, beranak cucu, berarti kan butuh tempat untuk diam. Ya benar ya, keluarga Rian ya, banyak anak itu. Waktu terancam harus pindah itu gelisahnya itu bukan cuman gelisah mau tinggal di mana, bukan gitu toh. Udah, ini kalau bicara keluarga, bicara pohon rumah tangga butuh tempat yang menetap. Ya Tuhan tolong semua pergumulannya. Nah, sehingga Ishak diberkati dalam perilakunya. Nah, tapi dilihat oleh orang Filistin, ini Ishak ini bahaya, ya, menjadi ancaman, menjadi suatu wah ini Ishak ini mau punya niat jahat. Dia mau menguasai kerajaan Filistin. Gitu ya, yang dilihat oleh orang Filistin. Saya berharap jemaat Tuhan bisa memahami. Ishak diberkati, tetapi yang dilihat oleh orang lain, Ishak ini punya niat jahat. Padahal enggak gitu kan, Ishak kan enggak niat jahat. Tapi oleh orang lain, wah ini punya niat jahat. Mau merebut, mau memperbudak kami orang Filistin. Mau mengambil harta kekayaan kami. Merasa terancam. Ayat ke-23 itu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada, kenapa kok sumur pertama ditutup, sumur kedua ditutup, tapi sumur ketiga enggak ditutup. Nah, ayat 23 menjadi jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi firman Tuhan ini mau membawa mengerti tentang Rehobot ya, tentang Rehobot apa yang terjadi di situ, dan ini bisa menjadi berkat juga bagi kehidupan kita. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Jadi dari Rehobot dia pergi ke Beersheba. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Oke. Setelah dia buat sumur pertama, tutup. Sumur kedua ditutup. Buat sumur ketiga tidak ditutup, tapi Ishak menetap atau pindah? Pindah. Firman Tuhan, ya, kalau kita lihat tadi di ayat 3, tinggallah sebagai orang asing, jangan menetap. Waktu setelah dia Rehobot, diberkati Tuhan, menjadi kaya di Rehobot, menjadi makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya di Rehobot, tapi dia lepaskan kekayaan itu. Dia lepaskan, ini loh, sumur yang berharga ini, dia lepaskan, dia pindah ke Beersheba. Nah, saat Ishak melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan tinggal sebagai orang asing, jangan menetap. Waktu dia lepaskan Rehobot, dia tidak labeli Rehobot ini punyanya Ishak. Justru pada malam itu datanglah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bisa dipahami ya? Siang baru lakukan firman Tuhan,
malam langsung diberkati ketemu Tuhan. Ayat 24 saya baca lagi. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri. Berapa banyak kita dalam pergumulan kita mencari jawaban, mencari solusi atas pikiran kita. Tuhan maunya kita seperti ini, kita tahu jalan salib tersebut tidak enak, gitu. Kita memilih jalan yang lain, yang sepertinya enak buat kita. Tetapi firman Tuhan katakan saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan datang memperjumpakan diri dengan kita. Waktu hati kita tidak lagi berharap berserah kepada harta kekayaan dunia ini, Tuhan yang beracara atas kehidupan kita. Suatu kuasa yang luar biasa. Kita baca ayat 26. Kalau tadi si Ishak ini diusir, ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya, ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Yang awalnya mereka berteman dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Ayat 28. Jawab mereka, sama-sama, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saat Ishak melepaskan harta, ya, melepaskan sumur yang indah itu, yaitu dengan melakukan firman Tuhan, melepaskan gini, aku diberkati Tuhan, aku menjadi kaya, makin lama makin kaya, amin. Semua makin lama tabungannya semakin nambah kan? Puji Tuhan. Atau utangnya yang nambah? Wah, kalau utangnya yang nambah itu angkat tangan ya, karena keputusannya doa enggak itu kalau mau berhutang. Nah, semakin diberkati. Waktu Ishak semakin kaya, makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya. Kemudian dia lepaskan itu supaya orang lain bisa merasakan berkat yang sama yang Tuhan berkati Ishak, memberkati juga orang Filistin. Di saat Ishak melakukan visinya Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi segala bangsa. Melihat bangsa Filistin adalah bangsa juga yang perlu untuk diberkati, perlu untuk dilayani. Saat Ishak melepaskan Rehobot, di situ Tuhan berkenan terhadap hidup Ishak. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak anak dan orang tua bertikai untuk masalah materi. Berapa banyak saudara-saudari bertikai untuk masalah materi. Berapa banyak teman hilang menjadi musuh hanya karena materi. Biar firman Tuhan menjamah setiap kita. Jangan karena materi kita kehilangan keluarga. Jangan karena materi kita kehilangan saudara. Jangan karena materi kita kehilangan hati antara anak dan orang tua. Biar hanya karena berkat Tuhan yang menjamah setiap kita. Bukan karena kegengsian, wah aku kalau lepaskan di hadapan Tuhan, kalau itu bukan yang berkenan di hadapan Tuhan, jadikan itu berkat bagi orang lain. Kemudian coba lihat ayat berikutnya. Ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Waktu Ishak melakukan firman Tuhan, melepaskan berkat untuk orang Filistin, kemudian dia pindah, dia menetap, yang akhirnya nama tempat itu jadi Sheba. Ya, ayat 33, lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Jadi waktu Ishak melepaskan Rehobot, dia pergi ke satu tempat yang akhirnya namanya Sheba, yang karena di tempat itu, di saat Ishak memilih untuk menetapkan diri di situ, Tuhan memberkati lagi. Ya, ada air. Ada kalanya kita harus melepaskan berkat. Kita nggak sengaja, dengan kita
bukan keinginan kita, ya, kondisi yang terjadi di sekitar kita melepaskan berkat yang harusnya ini punyaku ini, kita serahkan menjadi bagian milik orang lain. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, apa janji Tuhan kepada Ishak? Tuhan ganti. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang kita berani melakukan firman Tuhan, yang bayar harga, yang setia melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Amin. Yang mengasihi Tuhan, keluarga kita pun akan tidak dikecewakan. Tuhan pelihara keluarga kita. Kita punya masa depan yang indah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat ayat 24, ya, kita baca sekali lagi. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham. Kita renungkan sejenak. Saat Ishak mengalami masalah, ya, di yang lain, buka sumur ditutup, sumur ditutup, diusir oleh raja. Ishak itu seorang yang percaya, orang percaya kepada Tuhan. Waktu kita dapat masalah, apa yang kita lakukan? Kita sebagai orang percaya tentunya nomor satu kita berdoa. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya percaya Ishak pun juga berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya dimusuhi Tuhan, saya diusir, gitu. Saya diusir dari negara. Ishak berdoa. Tapi apakah Tuhan mendatang kepada Ishak dalam doanya Ishak? Tidak. Apakah Tuhan menjamah memberikan jawaban kepada Ishak? Tidak. Tetapi saat Ishak melakukan firman Tuhan, Tuhan datang menjumpai dirinya dengan Ishak. Lakukan firman Tuhan. Kalau pujian tadi berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu slogan kita, ya, GPDI, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah menjadi slogan seluruh orang Kristen juga. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Selamanya ikut Yesus. Dalam minggu yang kemarin ada hamba Tuhan, ya, yang kami kasihi, gembala pendeta senior Ahamande. Ya, itu Andrew ternyata. Hanya saya lupa gitu. Hani, ya. Oh iya sih. Andrew Hani Mande telah berpulang ke rumah Bapak usia 90 tahun. Puji 90? Oh 89, ya. Wah, banyak. 89 tahun. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Seorang yang cinta Tuhan dan kita melihat, ya, foto terakhir dalam jenazahnya, yang jenazah tersenyum indah gitu. Wah, luar biasa kemuliaan Tuhan. Mari kita mau ikuti, ya, contoh tokoh-tokoh iman, ya, tokoh iman kita, gembala senior pendeta Ahamande meninggal, wah, setia sampai akhir, setia sampai ke akhir. Kita juga mau setia sampai akhir. Kita mau lakukan firman Tuhan, walau terkadang harus mengalah, harus berat, harus terluka, tapi saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan hadir. Saat Ishak melepas Rehobot, ya, saat kita melepaskan Rehobotnya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bahasanya kayak gini, Tuhan kangen. Tuhan sudah sangat rindu waktu Ishak berdoa, Tuhan tolong aku dalam kesusahan. Tuhan tuh sudah sangat ingin. Sampai Ishak melakukan firman Tuhan, pada malam itu juga Tuhan datang menjumpai. Saya percaya Tuhan juga mengasihi setiap kita. Dalam setiap pergumulan kita lakukan firman Tuhan senantiasa. Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan tahu. Kita nggak perlu melakukan pembenaran diri, Tuhan tahu. Tuhan akan ganti. Tuhan akan ganti. Tujuan anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Tujuan Allah memanggil Abraham, Ishak dan Yakub adalah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Demikian juga kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Bukan hanya untuk keluarga kita, apalagi untuk diri kita, tapi menjadi berkat untuk segala bangsa. Berkati keluargamu, berkati adik kakak,
Berkati keluargamu, orang-orang percaya khususnya, dan menjadilah berkat bagi segala bangsa. Tuhan memberkati, biar kemuliaan yang Tuhan berikan bagi Ishak juga kita bisa alami. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, saat kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita mau nyanyikan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Mari kita naikkan dengan sungguh. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Kami percaya Tuhan, karena kasih-Nya pengharapan kami hanya ada dalam tangan Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Saat kami dalam pergumulan kami, takkan hilang, kami berseru kepada Tuhan, karena kasih-Nya tolong kami, sekarang ku ada. tolong kami Tuhan. Oh Yesus, Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita cinta Kau untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. sekali Yesus, selamanya Yesus, Oh amin.
hambanya tidak melihat itu suatu berkat. Tetapi saat Ishak melepaskan berkatnya, melepaskan Rehobot, oleh sebab itu orang Filistin berkata kepada Ishak, engkau diberkati. Kita bisa menjadi berkat sampai orang yang belum percaya Tuhan mengakui bahwa kita diberkati. Mari kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Biar hati kita tidak tertambat kepada harta duniawi. Biar hati kita senantiasa hanya tertambat kepada Yesus. Biarlah Yesus satu-satunya yang kita hidupi. Kita mau hidup dalam kasih Yesus. Kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Saat kami dalam jalan buntu sekalipun, tuntun kami Tuhan. Ingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat kami terluka, saat kami menderita, tuntun kami. Biarkan kami cari Yesus dalam hidup kami. Saat kami patah hati, biar kami mau cari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam tangan Tuhan hanya masa depan bagi setiap orang yang percaya. Ada berkat yang disediakan bagi setiap orang percaya. Sekali Yesus, amin. Kami percaya Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan sekalipun itu berat. Kami mau melakukan firman Tuhan. Amin. Jamah hidup kami, jamah hati kami. Untuk masa depan kami, kami hanya dapat berharap percaya kepada Tuhan. Saat kami melakukan firman Tuhan, kami mau berdamai. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Mungkin kami masih menyimpan rasa pahit terhadap orang tua kami. Hari ini kami lepaskan kepahitan itu. Aku mengasihi orang tua. Biar jemaat Tuhan mengasihi orang tua. Oh, haleluya. Sekali mungkin ada di antara kita yang ada masalah antara suami dan istri. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Terjadi perdamaian antara keluarga suami dan istri. Mungkin ada yang masalah antara orang tua dan anak. Lakukan firman Tuhan. Keluargamu dipulihkan. Mungkin ada yang masalah antara kakak dan adik. Lakukan firman Tuhan.
maka hidupmu akan dipulihkan. Mungkin ada yang masalah dengan pekerjaan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Bilang kau ada masalah dengan pasangan kekasihmu, mungkin dia belum orang yang tepat, atau dia orang yang kau nantikan, tapi kau punya masalah yang besar terjadi. Lakukan firman Tuhan, jadilah berkat, jadilah berkat. Hiduplah dalam firman Tuhan, jagalah kekudusan. Biarlah kita umat Tuhan, kita orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami umat-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Saat kami melangkah dalam kehidupan kami, masalah kami silih berganti datang Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, untuk kami hidup dalam jalan yang benar, untuk kami hidup melakukan firman Tuhan. Kami mau menghormati orang tua kami, kami mau menghormati atasan kami, kami mau mengasihi suami dan istri. Suami dan istri saling menghormati, anak-anak menghormati orang tua menyayangi anak-anak. Maka damai Kristus akan turun dan berkat-Nya akan turun. Biarlah terjadi pemulihan di tempat ini siang hari ini Tuhan. Setiap kami yang ada dalam pergumulan Tuhan, Tuhan turun tangan menjamah setiap kami, memberkati setiap kami dan memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam percaya tempat ini Tuhan kita Allah yang dahsyat, katakan haleluya.